Dalam sebuah demokrasi, polisi seharusnya menjadi pelindung rakyat, penegak hukum yang menjamin ketertiban dan keamanan. Namun apa yang terjadi ketika sosok pelindung itu justru menjadi ancaman? Apa yang terjadi ketika demonstrasi, salah satu pilar utama demokrasi, berakhir dengan tragedi yang tak terbayangkan? Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang mengguncang dunia. Sebuah kisah tentang protes damai yang berakhir tragis di jalanan, yang memaksa kita bertanya, di mana batas antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat? Pada suatu hari di bulan Juni, sebuah jembatan tol di Seattle, Amerika Serikat dipenuhi oleh ratusan orang. Mereka bukan massa yang anarkis. Mereka adalah warga negara yang berunjuk rasa, menyuarakan kemarahan dan tuntutan keadilan atas kematian George Floyd. Semboyan mereka adalah Black Lives Matter. Mungkin cerita ini tidak asing bagi sebagian orang atau siapapun yang mendalami demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, untuk kalian yang belum pernah mendengar cerita kejamnya polisi, sekarang saatnya pasang handsfree, letakkan HP kalian dengan mode landscape, dan saya akan ceritakan sebuah tragedi yang sangat-sangat kejam ini. Cerita dimulai dari kematian George Floyd, seorang pria Afrika Amerika atau Afro-Amerika, oleh seorang polisi kulit putih bernama Derek Chauvin. Ini terjadi di Minneapolis pada 23 Mei tahun 2020. Setelah Chauvin menekan leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari 9 menit saat penangkapan. Nah, peristiwa yang terekam video ini memicu protes besar-besaran. Massa menentang kebrutalan polisi dan rasisme sistemik di Amerika Serikat dan di seluruh dunia tentunya, yang mengakibatkan kerusuhan serta tuntutan reformasi kepolisian. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, tindakan kriminal apa yang dilakukan oleh George Floyd ini sehingga dia harus menemui ajal di lutut seorang polisi? Kasusnya sepele sebenarnya, gara-gara rokok aja, Pak. Ini the real rokok membunuhmu. Jadi ceritanya pada 25 Mei 2020, tepat di hari kematiannya, George Floyd ini ditahan oleh polisi setelah ada laporan penggunaan uang kertas palsu untuk beli rokok di sebuah toko. Kepuhunan orang ini memang kalau kata orang Banjar ya. Nah, pada saat penangkapan itulah si polisi ini menekan leher si George Floyd dengan lututnya gitu. Kebayang nggak sih? Dia jatuhin itu si Floyd, terus dia tekan pakai lutut. Nah, saat itu sebenarnya George Floyd sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa bernafas. Ngeri ya. Tapi si polisi tetap menekan leher Floyd sampai Floyd meninggal. Nah, kematian Floyd ini memicu kemarahan publik dan aksi protes besar-besaran di seluruh Amerika Serikat yang mengecam kebrutalan polisi dan diskriminasi rasis. Nah, pada kejadian demonstrasi inilah kebrutalan polisi berlanjut. Setelah si Floyd ini ditangkap kemudian meninggal di lutut seorang polisi, massa ini kan protes nih, mereka berdemonstrasi untuk mengecam tindakan polisi ini. Nah, sayangnya polisi nih di Amerika, tapi ini bukan di Indonesia ya. Mereka yang sebelumnya sudah menewaskan si Floyd, seorang warga sipil, bukannya berbenah dan memperbaiki citra kepolisian, yang ada mereka justru sebaliknya. Jadi teman-teman, ketika para pengunjuk rasa ini memblokir jalan di aksi demonstrasi yang memprotes tindakan polisi terhadap si George Floyd, nah seperti biasa nih, pihak kepolisian kan datang tuh untuk membubarkan massa. Tapi tiba-tiba nih ya, sebuah mobil patroli polisi berwarna putih ini juga menunjukkan rasisme ya, dengan sangat sengaja gitu ya. Melaju dengan kecepatan tinggi tuh mobil polisi yang berwarna putih tadi. Langsung nabrak kerumunan. Jadi dalam sepersekian detik tuh, itu pasti situasinya mengerikan banget. Kerumunan terbelah dan seorang pemuda ambruk di jalan. Pemuda itu bernama Guillermo Prowl. Kita akan menceritakan tentang Guillermo Prowl-nya ya. Jadi ini rentetan peristiwa setelah Floyd tewas oleh polisi.
selanjutnya adalah si Guillermo Prawl ini saat melakukan demonstrasi mengecam tindakan polisi yang sudah menewaskan Floyd tadi. Guillermo Prawl ini tewas di tempat tuh. Jadi video kejadiannya tersebar luas, memicu lagi nih kemarahan publik yang lebih besar. Nah, bagi para saksi mata itu bukanlah kecelakaan, itu adalah tindakan brutal disengaja. Namun, teman-teman yang harus teman-teman ketahui, pihak kepolisian di sana bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan. Meskipun sebenarnya bukti video menunjukkan hal sebaliknya. Nah, yang menyedihkan sebenarnya di balik kisah ini adalah tentang si korban yang sedang memperjuangkan keadilan. Ya, si Guillermo Prawl ini, korban yang terkapar di jalan karena dilindas mobil polisi. Dia bukan hanya seorang nama dalam berita. Di rumah ia dikenal sebagai putra yang sangat menyayangi ibunya, seorang kakak yang peduli dan seorang teman yang loyal gitu. Nah, Guillermo ini ikut demo bukan untuk membuat onar, dia pergi karena ia percaya pada keadilan gitu. Ia merasa terpanggil untuk berdiri di sisi mereka yang tertindas untuk memastikan suara mereka didengar. Yang terjadi justru malah dia dilindas. Latar belakangnya tidak memiliki rekam jejak kriminal padahal ini orang. Dia tidak juga dikenal sebagai pembuat onar. Dia cuma seorang pemuda yang percaya bahwa sistem harus berubah dan keadilan harus ditegakkan untuk semua orang. Kematiannya benar-benar meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Ibunya tak henti-henti menuntut keadilan, bukan hanya untuk putranya, tapi untuk semua korban kekerasan polisi. Bagi mereka, Guillermo Prawl ini telah menjadi simbol pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan memiliki harga yang sangat mahal. Kisah Guillermo Prawl adalah sebuah cermin yang menunjukkan cacat dalam demokrasi itu sendiri. Nah, peristiwa ini bukan sekedar insiden terisolasi, jadi melainkan gejala dari masalah yang lebih besar. Kita akan kupas apa kira-kira masalah yang lebih besar itu. Pertama, ini tentang pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk berkumpul dan berpendapat adalah fondasi demokrasi. Namun, ketika hak itu dijawab dengan kekerasan dan represi, itu menunjukkan bahwa fondasi tersebut sedang goyah. Nah, kejadian ini membuktikan bahwa di negara yang dianggap demokratis, di Amerika Serikat loh itu, negara yang dianggap sebagai contoh nyata demokrasi, ternyata juga masih menggunakan kekerasan untuk membungkam suara rakyat. Dan kalian juga harus tahu teman-teman, ini bukan kejadian puluhan atau ratusan tahun lalu, ini kejadian di tahun 2020, 5 tahun yang lalu. Lalu apakah ini hanya soal pelanggaran HAM? Tidak teman-teman, ini juga soal akuntabilitas kepolisian yang lemah. Nah, insiden ini memicu perdebatan sengit tentang akuntabilitas polisi. Pertanyaan tentang mengapa sebuah kendaraan polisi digunakan sebagai senjata? Dan mengapa petugas yang bersangkutan tidak segera dituntut? Bagi masyarakat Amerika Serikat pada saat itu, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum. Demokrasi tidak akan berfungsi jika lembaga penegak hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Berikutnya, ini adalah persoalan kesenjangan antara kekuasaan dan rakyat. Kematian Guillermo Prawl menjadi simbol perjuangan antara rakyat yang menuntut perubahan dan aparatur negara yang justru menggunakan kekuasaannya untuk menolak perubahan itu. Ini adalah bukti bahwa dalam sebuah demokrasi, kekuasaan bisa disalahgunakan untuk mempertahankan status quo, bahkan dengan mengorbankan nyawa. Kisah Guillermo Prawl ini adalah pengingat yang pahit. Ini adalah pengingat bahwa perjuangan untuk demokrasi tidak pernah berakhir dan tidak boleh lengah. Kita harus tetap menjaga kesadaran dan merawat ingatan bahwa kedaulatan negara ini ada di tangan kita, di tangan rakyat. Teman-teman, kejadian brutal ini mengajarkan kita bahwa menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Tugas untuk berani bersuara, mengawal keadilan, dan memastikan tidak ada lagi nyawa yang harus dibayar demi kebebasan berpendapat. Demonstrasi itu memang salah satu cara untuk berpartisipasi aktif dalam merawat demokrasi. Tapi, demonstrasi bukan satu-satunya cara. Kita harus ingat bahwa ada cara yang lebih efektif, yaitu berpartisipasi dalam pemilu dengan menyalurkan hak pilih menggunakan sudut pandang dinamika politik yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Sekarang saatnya kalian berpendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.